Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan memulai untuk masuk ke transaksi Santi Salon. Nah, kemarin kan kita udah selesai setup, berarti kita udah buat perusahaannya ya. Maka sekarang kita hanya membuka filenya. Kita open file. Nah, ini dicari ya, kemarin ditaruh Santi Salonnya di file apa. Ini ibu udah langsung di desktop. Kita open, kita pilih OK untuk yang ini. Nah, oke, ini karena ABSS itu yang trial, ini versinya, jadi kita pilih yang ini. Makanya kemarin ibu meminta kalian untuk menginstal Mayop 18 yang ID, biar kita nggak usah pakai yang trial lagi. Oke, tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke transaksi Santi Salon. Untuk input transaksi itu kita menyesuaikan dengan modul-modulnya ya. Jadi kita perlu tahu juga ketika banking itu gunanya apa, sales untuk apa, purchase untuk apa. Biasanya kita memakai tiga modul ini. Lalu untuk penyesuaian kita pakainya di koordinator. Kita coba dulu ya. Kita lihat di transaksi tanggal 2, itu di situ dikatakan paid rent for December $500, berarti bayar sewa untuk bulan Desember itu $500. Kalau pembayaran atas beban, pengeluaran kas, itu kita masuknya itu ke banking, lalu spend money. Oke, sini cek numbernya kita ikutin aja di ada atau di ABSS. Date-nya itu tanggal ya, berarti tanggal 2 Desember. Amount-nya di sini 500. Kamu tulis aja. Terserah ya, memonya mau ditulis apa, bayar sewa kayak apa, kayak serah kamu. Nah, di sini untuk paid for rent-nya itu berarti kita pilih yang ini, rate expense. Kalau sudah kita inputnya cukup begini ya. Kamu nggak perlu nambahin lagi cash in bank karena udah nge-link di sini nih. Maka kamu lihat aja nih CTRL. Kalau mau lihat jurnalnya seperti apa, di keyboard pilih CTRL-R. Nah, rate expense pada bank. Kalau sudah, kamu record. Oke. Transaksi kedua, menerima dari klien ya, menerima piutang berarti dari Nani. Berarti kalau menerima piutang itu ke sales. Jadi modul sales ini berkaitan dengan penjualan kredit, penjualan secara tunai, lalu penerimaan atas piutang itu pasti masuknya ke sales. Tapi kalau banking itu untuk menerima uang masuk, terima uang keluar, tapi nggak berhubungan sama penjualan ya. Lalu ini yang ke transaksi kedua, kita ke sales, lalu ke receive payment karena kita menerima uang dari Nani. Seperti ini, kalian pilih customer-nya dari Nani. Diganti tanggalnya tanggal 5 2018. Sini Nani bayar 500 semua, berarti semua utangnya Nani sudah lunas. Kita klik di sini, kita tap, lalu kalau sudah kita report. Kalau mau ngecek jurnalnya juga sama, CTRL-R. Kalian lihat jurnalnya.
Oke, untuk yang transaksi 3, paid salaries expense in a cash, bayar gaji ya. Nah, tadi kan kalau bayar gaji berarti pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas berhubungan sama beban-beban itu pasti kita ke banking spend money. Tanggalnya diganti tanggal 10. Nominalnya 750. Di sini adalah salaries expense. Oke, di sini ada 2 akun yang bukan punya kita ya. Jadi kita pilih yang ini yang punya kita. Ini dia akun dari Mayop. Tadi lupa ibu hapus. Kalian nanti jangan lupa menghapus yang ini ya. Biar nanti nggak malah salah pilih akun gitu. Nanti dilihat semua. Oke, kita coba lagi, kita lihat. Kalau sudah, memonya nih. Dari Oke, kemudian di transaksi selanjutnya itu ada penerimaan service income dari hair cutting 1.500. Karena ini berhubungan dengan pendapatan kita atau penjualan kita, jasa yang kita jual, maka ini masuknya ke sales lalu enter sales. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Di sini adalah kita nerima secara tunai, berarti kita perlu menambahkan customer kita untuk penjualan tunai karena belum ada nih untuk penjualan tunai. Ini kita new dulu, kita tambah, tulis aja di sini penjualan tunai. Card ID-nya C04. Oke. Ini kita pilih penjualan tunai. Tanggalnya kita ubah di tanggal 15 Desember. Sini cukup menuliskan service income yang hair cutting. Ini kalian kalau mau description-nya pakai bahasa Indonesia atau bahasa kalian boleh, terserah kalian. Ini ikutin soalnya aja. Ataunya berarti yang 4 ya, yang piece ya. Di sini 1.500 dolar. Nah, karena di sini itu kita dibayar secara tunai, ya kita dibayar secara tunai, maka di bagian bawah sini ada pay today, dibayar hari ini, berarti kita harus menuliskannya 1.500 karena ini dibayar tunai semua, sehingga piutangnya atau balance due-nya dia 0. Oke, jadi kalau ada penjualan tunai itu perlu diisi pay today-nya, dia bayar tunainya berapa. Kalau semuanya ya semuanya, kalau setengah ya setengah. Kalian lihat CTRL, LR. Nah, oke. Lalu kalian record. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 18, purchasing supplies from Rafi Store in credit. Dia membeli sebuah perlengkapan dari Rafi Store. Kita ke purchase aja, lalu kita enter purchase. Tanggalnya itu di situ 12/18. Nah, di sini kita beli perlengkapan ya,
berarti kita pilih akun perlengkapan. Kalau udah kayak gini copy aja. Amount-nya itu di situ 600 ya. Di sini dia mengatakan ya bahwa kita tuh belinya kredit, jadi pay today-nya nggak usah diisi, sehingga kita punya utang 600 ke Merapi. Kita lihat, nah akunnya adalah akun payable bukan cash in bank. Kalau sudah kita oke, lalu record. Oke, kemudian di tanggal 20 finish the job salon in hair cutting to Yanti, amount $30 will pay next month. Berarti si Yanti itu potong rambut, bayarnya bulan depan. Oke, ini berarti kita ke sales, lalu ke enter sales. Nah, di enter sales ini kita pilih customer-nya Yanti. Tanggalnya kita ganti di tanggal 20. Hair cutting. Ini pakai yang ya, yang nomor 4 nih, Haris Kalimpis. Amount-nya $30. Dan ini nggak dibayarkan hari itu, jadi dia ngutang sama kita. Balance due-nya 30, berarti ini ada piutang. Kemudian di tanggal 22 kita menerima dari Rini 150. Berarti kalau menerima piutang dagang, tadi kita ke sales, kemudian resep payment. Customernya adalah si Rini. Tanggalnya ganti tanggal 22. 150. Oke, di sini utangnya Rini 300, tapi dia baru bayar 150, jadi setengahnya lagi masih utang. Jadi kita maunya diisi 150, lalu kita klik di sini, kemudian kita pencet tab di keyboard. Kita lihat jurnalnya. Oke, kemudian kita record. Lalu tanggal 25. Tanggal 25, paid salaries expense on a cash. Berarti kita ke banking bayar gaji lagi. Kita spend money di tanggal 25 sebesar 1250. Ya. Sini paid salaries expense. Nah, akunnya pilihnya yang ini ya, yang punya kita. Kalau udah muncul gini, tinggal kita klik aja, kemudian oke. Record. Oke. Lalu Santi withdraw $1,000 in cash. Berarti dia ngambil price-nya ya, ngambil untuk kebutuhan pribadinya. Kita scan money lagi. Tanggalnya itu adalah tanggal 26. Putarannya 1000. Kita pilih withdrawing 1000. Kita lihat CTRLR. Oke. Price pada bank, withdraw pada bank. Oke. Kalau sudah, kita record.
Lalu di tanggal 28 itu ada penerimaan atas krimbat. Nah, penerimaan ini kan berarti tunai jatuhnya. Berarti kita ke sales lagi, ke sales, enter sales. Kita pakai customernya si penjualan tunai. Tanggalnya adalah tanggal 28. Krimbat. Akunnya akun 4 ya. Jumlahnya 2100. Lalu record. Kalau ada seperti ini, ignore aja, ignore all. Tanggal 29 kita membayar utang kepada Merapi Store. Kalau bayar utang berarti kita ke purchase, lalu kita pay bill. Merapi. Tanggalnya tanggal 29. Di sini amount itu adalah 1.500. Dia ada 2 utang ya. Kita pilih yang paling kecil. Oke, utangnya udah berkurang 1.500. Kalau sudah oke, lalu kita record. Tanggal 30 itu kita membeli sebuah perlengkapan dari Bengawan Store. Jadi kalau kita beli sesuatu itu pasti ke enter purchase, apalagi kalau dia itu ada yang kreditnya. Suppliernya itu Bengawan, tanggalnya itu kita ubah tanggal 30. Ini purchase equipment. Akun yang kita pilih adalah equipment nomor 1. Ini dia, equipment. Oke. Amountnya sebesar 5.000. Nah, di sini dia bilang dia bayar cash sebesar 3.500, lalu sisanya kredit. Berarti di pay today-nya kita masukin 3.500. Nah, jadi utang kita tinggal 1.500 nih. Balance due-nya 1.500, pay today-nya dibayar cash-nya 3.500. Oke. Kalau sudah kita record. Oke. Nah, kemudian di tanggal 31 kita bayar beban listrik, listrik dan water. Water itu air, beban listrik dan air berarti ya. Kita ke banking, berarti kita banking lalu spend money. Tanggalnya 31, namanya 450. Akun 6, ini ada nih, akun yang paling bawah. Balance-nya sudah minus kan? Kalau sudah kita record. Oke, untuk transaksi utamanya kita udah selesai ya. Cuman tadi cashnya aja udah minus ya, kayaknya rugi deh ini perusahaan. Nah, biasanya kalau kita udah selesai transaksi itu, kita diminta untuk menyimpan atau melihat trial balance-nya. Nah, kalau di Mayop, trial balance itu atau neraca sebelum AJP itu, sebelum penyesuaian, itu kita ngelihatnya di sini, di report. Oke, kemudian di bagian account. Nah, di sini ada nih trial balance nih. Trial balance.
kita display. Nah, ini udah ke display. Nah, ada perubahan minus 6.800 nih untuk cashnya nih. Jadi cash akhir kita itu minus 1.800, perubahannya 6.800. Wow, rugi kayaknya, rugi. Nah, biasanya kalau misalkan kalian nanti diminta untuk menyimpannya itu kalian pilih send to, lalu kalian pilih Excel atau PDF, tergantung asesor atau gurunya mintanya apa. Kalau ibu biasanya cukup PDF, tapi kalau misalkan di sini angkanya udah miliaran terus kepotong, itu biasanya ibu minta Excel seperti itu ya. Jadi nggak perlu kita hitung dulu. Oke, kalau kalian ingin melihat jurnal-jurnal yang sudah kalian record, itu kalian bisa memilih di account, lalu ke transaction journal. Nah, transaction journal ini dia ada di mode banking juga, ada di sales juga, di forecast juga ada, dan inventory juga ada. Jadi kalian bisa memilih transaction journalnya di mana. Kalau ibu di account ini kita pilih. Nah, untuk tanggal itu kita sesuaikan ya dari tanggal 1 November, karena kita ada transaksi saldo awal di bulan November sampai terakhir 31 Desember 2018. Nah, di masing-masing ini ada ininya nih. Ada kalau untuk pengeluaran itu jurnalnya yang sudah kita record apa aja. Untuk penerimaan kas itu apa aja yang sudah kita record. Atau kalau ingin semuanya kita pilih yang sebelah sini all. Itu ada dari awal kita saldo awal sampai kita transaksi paling akhir, itu ada semua di sini. Begitu caranya ya. Kalau sudah bisa kita close. Nah, lanjut. Kita sekarang akan masuk ke adjustment-nya. Di sini adjustment dikit ya, cuma 3 doang. Jadi untuk adjustment data itu yang pertama itu ada adjustment atas perlengkapan ya, perlengkapan. Di sini dikatakan bahwa perlengkapan di tanggal 31 Desember itu sisanya itu 600. Kalau kita lihat, coba kita lihat di akun listnya. Di akun list untuk perlengkapan di sini itu adalah 1.400. Ya, ini 1.400, tapi sisanya di situ 600. Berarti yang terpakai itu 900 ya. Jadi kita inputnya itu kita recordnya 900. Caranya kalau misalkan untuk adjustment data itu gampang ya. Di account, lalu kita ke record journal entry. Nah, ini formatnya udah seperti jurnal umum biasa jika kalian manual. Jadi di sini cuma tulis debit kreditnya aja. Dan kalau ibu biasanya adjustment itu ibu jadiin satu, jadi nggak perlu nge-record berkali-kali. Nah, ini kita juga sama ya, tanggalnya udah pasti tanggal 31 Desember, memonya adjustment. Tadi untuk perlengkapan berarti akunnya itu adalah beban perlengkapan, supplies expense 900, pada suppliesnya 900 juga di kredit. Nah, seperti ini, format seperti ini. Lalu untuk yang kedua, depreciation expense of equipment 10%. Kita berarti harus lihat berapa nilai equipment kita di neracanya. Kita lihatnya di account list aja. Kita lihat equipment nih di sini itu 20.000. Berarti 10% dari 20.000 ini adalah 2.000 ya, 2.000. Maka kita ke record journal entry lagi. Kita
pakainya beban depresiasi ya, lagi depreciation expense 2000 pada akumulasi depreciation of equipment-nya juga 2000. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini di poin C itu dibilang bahwa salaris Desember belum dibayar $700. Langsung tadi bayar gaji dulu ya. Oke nih. Ini berarti langsung kita masukin aja ya. Berarti di sini adalah salaries expense di 6. Oke, salaries expense di sini adalah 700. Kemudian accrued expense, beban yang belum terbayar. Nah, ini ya. 700 juga. Oke, ini seperti ini ya untuk yang adjustment poin A, poin B, dan poin C. Kalau sudah silahkan kalian record. Ini kira. Nah, kalau sudah selesai sampai adjustment, biasanya kalian itu nantinya akan diminta laporan-laporannya. Jadi laporan-laporan yang ada di Mayop itu apa aja? Laporan keuangan itu kan ada 5 ya, Nah, kalau yang di Mayop itu yang tersedia itu laporan itu hanya 3, yaitu balance sheet-nya, profit loss-nya, dan cash flow-nya. Kalau kalian ingin melihat laporannya, itu kita ada di report. Nah, lalu ini bisa kita pilih ya. Ini ada banyak sekali pilihannya. Biasanya kalau yang diminta balance sheet, berarti kalian tinggal pilih yang ini, lalu kalian display. Jika dimintanya profit loss-nya, berarti ke income statement, lalu kalian display. Kemudian untuk cash flow itu biasanya ada di banking. Nah nih, statement of cash flow-nya nanti dipilih lalu tinggal kita display saja. Jadi di sini pilihan laporannya banyak, nanti sesuaikan saja dengan apa yang diminta oleh gurunya atau asesornya. Nah, sudah kita close. Oke, itu untuk transaksi Santi Salon ya. Jadi ibu minta kalian minggu ini sudah harus bisa menginput transaksi Santi Salon sampai selesai, biar untuk minggu depan kita sudah masuk ke perusahaan dagang seperti itu. Baik, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.